Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Anak-anakku kelas 9 ikhwan dan akhwat yang sudah cintai karena Allah. Alhamdulillah di hari ini kita berjumpa lagi ya di pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan antum semuanya dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan Ustazah, hari ini alhamdulillah sehat dan bahagia. Mudah-mudahan antum juga sehat dan bahagia. Marilah kita senantiasa bersyukur ya atas karunia Allah yang telah kita terima ya sampai hari ini, sampai detik ini, sehingga kita masih bersandang sebagai seorang muslim dan muslimah, dan kita juga menjadi seorang yang mukmin dan mukminah. Dan yang pasti kesehatan ya yang menjadi faktor utama di pembelajaran kali ini, sehingga ya jangan lupa senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta segenap keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh pengikutnya sampai zaman nanti. Ahi dan Uhti yang tetap semangat pastinya. Untuk hari ini Ustazah akan memulai pembelajaran yang pertama ya. Kemarin Ustazah telah menyampaikan beberapa manfaat belajar matematika. Masih ingat ya Ahi dan Uhti ya, betapa luar biasanya matematika. Dan insya Allah ketika kita ikhlas belajar matematika, maka matematika itu akan membawa kita ke surga insya Allah. Oke ya, untuk hari ini kita awali dulu dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita masuk ke materi kita hari ini. Untuk bab pertama di kelas 9 ini adalah perpangkatan dan bentuk akar. Insya Allah kalian masih ingat ya, waktu kalian masih di SD, dulu di kelas 5 kalian pernah belajar pangkat 2. Kemudian di kelas 6-nya juga sudah belajar tentang pangkat 3. Lah di SMP ini kita itu lebih luas lagi ya, pangkatnya tidak hanya sekedar 2, 3, tapi lebih dari itu. Kemudian juga tidak hanya pangkat positif, di sini juga nanti ada pangkat negatif. Seperti itu. Nah, untuk lebih lanjutnya mari kita simak ya beberapa materi yang akan Ustazah jelaskan di pembelajaran hari ini. Kalian simak juga ini slide yang Ustazah tayangkan. Judulnya adalah perpangkatan bentuk akar. Cuma hari ini seperti kontrak belajar yang Ustazah berikan kemarin, pertemuan pertama kita akan membahas pengertian perpangkatan. Kemudian kita akan mencoba mengaplikasikannya dan menghitung hasil perpangkatan. Sebelumnya Ustazah ingin mengingatkan kembali materi pangkat ini ternyata juga dekat dengan Al-Quran ya. Ustazah itu membaca referensi bahwa materi pangkat ini tuh ada hubungannya dengan Quran surat Al-Hadid ayat 11. Coba kita perhatikan, kalian baca, kemudian Ustazah bacakan artinya saja. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Nah, di sini kata-kata melipat gandakan ya. Melipat gandakan di sini itu ada kaitannya dengan perpangkatan. Nah, di sini ada tafsirnya, barang siapa yang mengeluarkan hartanya dengan sukarela untuk mencari wajah Allah di surga pastinya ya, maka Allah akan memberikan pahala dari apa yang dikeluarkannya dengan berlipat ganda, dan baginya pada hari kiamat pahala yang mulia, yaitu surga. Masya Allah ya. Nah, mudah-mudahan ayat ini akan memberikan kita semangat untuk belajar tentang perpangkatan. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajarannya. Nah, Ustazah berharap di pembelajaran ini nanti kalian itu bisa menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan. Kemudian yang kedua, menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan.
Nah, yang ketiga ini mungkin saya tunda ya di pertemuan yang akan datang, yaitu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bilangan berpangkat. Oke, yang pertama nih ya, ini insya Allah ada di buku kalian ya. Boleh kalian buka bukunya tentang bilangan berpangkat. Kalian lihat ini ada simbol di sini, ada A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya sampai N kali. Nah, perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Ingat, bilangan yang sama. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada istilah. Diingat-ingat ini istilahnya karena nanti akan ada kuis dari Ustazah tentang istilah ini. Nanti kalian akan menjawab cepet-cepetan ya. Kalau semuanya cepat berarti ya Ustazah memberikan nilai ya, memberi nilai yang sama di antara antum. Ini ada A pangkat N. A di sini itu disebut dengan bilangan pokok atau basis nih ya. Kemudian N-nya itu disebut dengan bilangan pangkat atau eksponen. Sampai di sini insya Allah bisa dipahami ya. Ini karena materi mengulang dari materi SD, insya Allah ini masih mudah. Dan insya Allah seterusnya akan mudah ya. Kalau kalian konsentrasi, kalian bersungguh-sungguh, insya Allah selalu akan mudah ya. Selama ini Ustazah juga merasa matematika itu ya mudah kalau kita bisa. Jadi bagaimana caranya gitu? Caranya kita itu bisa dan suka. Oke, contohnya di sini gampang nih. Ada 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Tiganya ada berapa di sini? Ternyata tiganya ada 5. Berarti dituliskan 3 pangkat 5. Paham tuh? Nah, gampang banget kan Ahi dan Uti? Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini bagaimana menuliskan perpangkatan? Nah, di sini Ustazah memberikan contoh yang pertama nih. Ada negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Berarti sama dengan negatif 2 pangkat 3. Lah, pangkat 3 ini berasal dari pengulangan 3 kali. Karena negatif 2-nya ada 3 kali, maka bisa dituliskan menjadi negatif 2 pangkat 3. Nah, seperti yang tadi Ustazah jelaskan, negatif 2 itu disebut dengan bilangan pokok, sedangkan 3 ini disebut dengan bilangan pangkat. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya. Kalau ada 0,3 pangkat 2, berarti bisa kita tuliskan dengan kebalikan yang di sini menjadi 0,3 dikali 0,3. Nah, perkalian 0,3 kali 0,3 masih ingat juga perkalian desimal? Ketika di sini ada satu angka di belakang koma, kemudian ini juga ada satu angka di belakang koma, maka hasilnya menjadi 2 angka di belakang koma. 3 kali 3 itu 9. Di sini satu angka di belakang koma, di sini satu angka di belakang koma. Kalau di sini perkalian maka dijumlah menjadi 2 angka di belakang koma. Gampang kan? Ya, nanti kalian bisa mengulang-ulang video ini ya. Bagi yang belum paham nanti bisa diputar-putar ulang lagi. Ya, semangat ya, masih semangat dan bersungguh-sungguh. Oke, lanjut di slide berikutnya saya akan mencontohkan ada bilangan negatif 2 pangkat 3. Nah, negatif 2 pangkat 3. Berarti kalau negatif 2 pangkat 3 berarti negatif 2-nya itu ada 3. Dikalikan 3 kali berarti negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Hasilnya berapa? Kalian bisa menebak, bisa menghitung sendiri ya. Di sini hasilnya adalah negatif 8. 2 dikali 2 4, dikali 2 itu 8. Kemudian kita lanjutkan satu contoh lagi, yaitu negatif 2 dipangkatkan 4 sama dengan yang tadi di sini, yaitu negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sebanyak 4 kali. Nah, hasilnya berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu ada hasilnya 16. Oke, Ustazah akan mengulang lagi biar kalian itu tidak lupa dan benar-benar melekat ya. Coba, negatif 2 pangkat 3. Berarti negatif 2 itu disebut dengan bilangan pokok, 3 itu bilangan pangkat. Di sini negatif 2 itu bilangan pokok, 4-nya itu adalah bilangan pangkat. Kita perhatikan
di dalam dua contoh ini, kenapa yang di atas itu negatif, yang di bawah itu positif? Nah, ini akan menjadi sebuah konsep ya, dan ini mempermudah kalian biar kalian lebih teliti. Coba perhatikan di sini. Di sini bilangan pokoknya negatif 2, pangkatnya 3. 3 itu adalah bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil sudah dipastikan hasilnya itu negatif. Nah, contoh berikutnya di sini, bilangan pokoknya negatif 2, pangkatnya 4. 4 ini adalah bilangan genap. Nah, kalau pangkatnya bilangan genap berarti hasilnya positif, ya. Gampang kan? Nah, ya, ini insya Allah juga konsep dasar. Ustazah hanya ingin mengingatkan saja. Barangkali dulu pernah kalian dapatkan terus lupa, atau mungkin dulu belum paham, atau yang sekarang sudah paham, insya Allah jadi lebih paham ya. Oke, seperti itu dari Ustazah ya pembahasannya. Setelah ini nanti Ustazah akan memberikan kuis, dan kuisnya itu nanti boleh kalian jawab dengan voice note. Pembahasan Ustazah cukupkan segini dulu ya. Nanti Ustazah akan melanjutkan materi berikutnya di pertemuan yang akan datang. Setelah ini kita akan melanjutkan beberapa latihan dan kuis. Terima kasih untuk perhatiannya, kemudian antusiasnya, semangatnya. Semoga bermanfaat, dan mudah-mudahan video ini menjadi bekal kalian dalam memahami materi awalan di pertemuan yang kedua ini. Oke, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.